sama kamu mungkin? Tentunya saya juga kehilangan sahabat saya Romi, dan Bunda dekat sama Romi kan karena juga karena salah satunya saya yang mendekatkan, karena teman saya jadi saya di tengah-tengah gitu kan. Jadi intinya kehilangan pasti. Lagi-lagi Bunda sekarang udah menutup diri juga. Ya sebenarnya kalau sama sahabat harusnya tidak begitu ya. Itu juga kayak tiap hari ini. Iya. Oke, mungkin Kak sedikit dong Kak nih. Barusan kan beberapa teman-teman artis ada, mungkin salah satunya yang bakal jadi pertanyaan untuk netizen nih pastinya. Kemana nih Bunda Rohimah? Biasanya kan ada terus Bunda nih. Yes, benar banget. Itu bertanya-tanya semua, bahkan bukan saja netizen, para sahabat-sahabat juga tanya gitu. Ya Bunda Rohimah memang untuk saat ini Bunda Rohimah dia memang udah menutup diri ke media-media ya, karena pastinya kan media pasti datang. Jadi beliau bilang untuk saat ini dia nggak mau kehidupan pribadinya dijadikan konsumsi publik atau ini kan diupload atau publish. Jadi saya menghargai keputusan beliau dengan harapan mungkin ini adalah waktu beliau untuk memperbaiki diri, fokus sama anak-anak. Mungkin dia mau me time gitu, jadi meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri, dan saya menghargai apapun keputusan beliau. Dan walaupun nggak ada datang beliau, tapi saya yakin beliau mendoakan saya, beliau mensupport saya. Tapi mungkin salah satu bentuk ada kekecewaan tersendiri nggak sih dari kakak, ada yang hilang gitu mungkin, salah satu ya, tentunya, temen curhat yang terbaik mungkin Bunda. Ya tentunya merasa kehilangan pasti ya, karena sejauh ini saya mengusahakan selalu ada buat beliau, tapi ketika dibalikin mungkin ya you know kan, tapi that's okay, saya memahami semuanya. Saya juga nggak mau memperrumit segala sesuatu. Saya take easy, saya paham sepaham-pahamnya, semuanya saya maklumin dan saya mengerti. Mungkin Bunda lagi dalam keadaan juga konsentrasinya kurang oke dalam kemarin musibah banyak dan lain sebagainya, dia mau tenangkan diri. Intinya positif aja. Salah satunya karena sendiri sama Bunda gimana? Apa? Komunikasi sendiri sama Bunda gimana? Kemarin masih oke, tapi dalam beberapa hari ini kayak ya begitu deh. Mungkin apakah masih karena berduka atas kehilangan? Ya bisa jadi mungkin karena berduka juga, dan tapi kadang dia selalu kontak saya atau demikian saya gitu. Tapi saya udah undang beliau, yang penting saya udah undang, terlepas dia mau komen atau mau datang atau enggak, atau dia apapun itu ya thank you aja saya. Jadi salah satu complicated juga nggak sih Kak, temen mungkin sahabat kamu kemarin juga meninggal, terus dan Bunda Rohimah juga sekarang agak lost nih sama kamu mungkin. Tentunya saya juga kehilangan sahabat saya Romi, dan Bunda dekat sama Romi kan karena juga karena salah satunya saya yang mendekatkan, karena teman saya jadi saya di tengah-tengah gitu kan. Jadi intinya kehilangan pasti. Lagi-lagi Bunda sekarang udah menutup diri juga. Ya sebenarnya kalau sama sahabat harusnya tidak begitu ya. Itu juga nggak ada masalah sebenarnya sama saya, cuma ya kecewa, sebagai manusia pasti kecewa, tapi saya tidak mau terlalu berlebihan ya. Saya orang yang cukup mengerti, saya membuang jauh-jauh untuk rasa sakit menghadiri hati saya. Jadi saya memaafkan, ikhlaskan, dan menjalani hidup saya dengan bersyukur. Apapun yang orang lakukan dalam hidup saya tidak ingin memperpanjang, saya tidak ingin mengingat-ingat kepahitan itu. Bahkan saya dengan selalu memaklumi, saya dengan kata udah saya ngerti aja, saya terima, ikhlas, udah, sehingga saya jauh dari rasa sakit hati. Kadang walaupun manusia mengecewakan saya, tapi saya yakin yang di atas nggak pernah kecewain saya. Kayak kemarin sempat datang langsung pas jenazah ada di saat itu, gimana kayak pas melihat? Ya itu sih, kalau saya masih ingat itu menyedihkan. Jujur, Romi meninggal tepat saya ada di Bali, dan waktu itu pas saya lagi ada acara, tiba-tiba saya ditelepon sama Bunda nangis. Bunda bilang Romi udah meninggal, dan saya shock benar-benar. Kita lagi ada acara dan kayak gini, kayak ada firasat kita waktu itu dress code-nya saya suruh hitam-hitam hari itu. Ya betul, kita punya dress code hari itu hitam-hitam. Iya, hitam-hitam. Saya bilang teman-teman, dari pagi kita planning, hari ini dress code hitam. Dress code hitam-hitam ya. Tiba-tiba 1 jam kita di lokasi waktu baru itu. Bunda yang telepon dan aku yang angkat kan.
langsung aduh lemah, dan kita pulang dari itu nggak ganti baju lagi karena pakai hitam. Jadi kita langsung ke TKP rumah duka. Saya diinformasikan dari keluarganya Romi langsung, ada papa mamanya juga karena papa mamanya juga dekat sama saya. Benar-benar kita melihat keadaan dan pertemuan terakhir saya bersama Bro Romi kali sangat menyedihkan sih. Benar. Yang paling mengenang banget sosok Romi di mata Kak Evelyn. Dia teman yang baik, teman yang bisa menjadi sandaran ketika kita curhat, ketika kita butuh beliau kalau kita lagi ngomong aja dia menenangkan, kita ngomong sama dia aja tenang gitu. Jadi dia pendengar yang baik, sahabat dan pendengar yang baik yang bisa mensupport kita ketika lagi galau, lagi apa. Perempuan kan selalu ingin ngomong, bicara kan, tapi laki-laki cukup mendengarkan. Dia salah satu sahabat laki-laki saya yang mendengarkan ketika kita curhat. Bunda Rima juga merasakan hal yang sama. Pada saat itu juga banyak sahabatnya yang bertanya langsung kalau nggak salah di Instagram Kak Evelyn, bener apa enggak sih? Ya, memang bertanya-tanya, dan waktu itu saya membenarkan juga, saya buat postingan memang Bro Romi meninggal karena serangan jantung. Serangan jantung pertama, beliau masih mampu dari melatih yoga jam 9 sampai jam 10. Dia pergi sampai dalam keadaan kritis, dia mengendarai motor sendiri pergi ke klinik. Udah ditanganin, udah sempat masih kasih data diri, masih bisa, dan akhirnya ditangani sama dokter. Habis itu udah membaik, udah dapat oksigen. Tapi ada serangan kedua, itu yang membuat Bro Romi nggak bisa tertolong. Itu kayak serangan ini balik, itu serangan kedua itu kayaknya memperburuk keadaan sehingga pembuluh darahnya itu pecah sampai mayatnya itu aja Dia biru sampai hidung keluar darah, mata, telinga, darah semuanya. jadi nggak tega banget lihat. Pokoknya kayak sekarang tuh kayak terbayang-bayang. Bahkan malamnya saya nggak tidur, rasanya ada beliau dekat saya. Mungkin saya thank you karena aku ada di sana. Aku malam itu nggak tidur ya, jangan sampai aku terkejut-terkejut gitu. Karena rasanya ada dia. Saya bilang, bro, jangan ganggu saya. Saya tahu dia mau ucapin terima kasih karena aku datang untuk melihat dia terakhir kalinya. Aku ucap-ucap ngomong-ngomong sama dia, bro, jangan ganggu saya. Kamu pergi aja yang tenang di sana, saya bilang. Pokoknya saya doa-doa akhirnya bisa tidur. Pokoknya diganggu berapa? 2 jaman kayak. Kayaknya jam 3 kan? Iya. Jadi jam 4 dia baru tidur. Pokoknya nggak bisa tidur karena rasa ada dia di dekat saya. Dia padahal suami saya kan. Rasa ada dia. Gitu sih. Tapi benar dikremasi ya? Dia dikremasi. Atas permintaan keluarga? Atas permintaan Romi sendiri. Dan ada kan teman-teman dekat dia tahu kan, dia kan ngerasa dirinya karena itu udah 4 kali dia sering ini jantung itu 4 kali dan tertolong 4 kalinya. Dia sering sendiri pergi ke klinik akhirnya baik. Ini yang kelima kali akhirnya udah nggak bisa tertolong. Dan dia bilang kalau aku ada apa-apa aku mau dikremasi. Sebenarnya sih karena Romi ini kan keluarganya muslim ya, papanya muslim dan papanya itu seniman. Kalau Ibu Lis itu Katolik, jadi perpaduan, jadi ada antara keluarga Nasrani sama Muslim bersatu. Makanya dia waktu itu juga keluarga adik-adik dia nggak salah juga Muslim, bapaknya Muslim. Makanya waktu mau penguburan ini bingung mau secara apa, karena di KTP-nya Bro Romi waktu itu masih Muslim, tapi dia udah menganut agama Kristen Katolik ya. Gitu. Jadi itu juga. Tapi ya apapun itu ya kita mendoakan yang terbaik semuanya lah, itu pilihan beliau kan. Tapi ada kayak pesan khusus nggak sih ke teman-teman sebelum beliau akhirnya? Ada dia posting di Instagram. Saya ingat betul dia kasih caption gini, awali harimu dengan bernapas, karena percuma bernapas kalau percuma tersenyum kalau Anda tidak bernapas. Jadi kata-kata itu langsung saya lihat postingan dia 1 hari yang lalu sebelum dia meninggal itu, dia bilang kayak gitu captionnya, awali harimu dengan bernapas karena percuma tersenyum kalau Anda tidak bernapas lagi. Ya Allah, ya Tuhan, aku langsung shock dengar baca captionnya. Jadi kayak semedi gitu, kayak baca buku terus dia sambil tulis caption. Jadi fotonya masih ada di Instagram beliau. Dia tulis awali harimu dengan bernapas karena percuma Anda tersenyum kalau Anda tidak bernapas. Jadi kayak itu tuh kayak kayaknya dia sudah rasa-rasa ya, tanpa sengaja ya mungkin. Gitu sih. Tapi omongan ke teman-teman sendiri kayak misalnya ngomong langsung berpesan gitu, ada nggak Kak? Kalau saya sih dia mau ngajarin saya yoga. Dia bilang kita nanti yoga di Ubud, area Ubud. Nanti kayak yoganya itu kayak Kama Sutra gitu. Kama Sutra yang Kama Sutra kan saya udah nikah ya. Jadi kita yoganya tuh yang benar-benar kayak Kama Sutra gaya-gaya, Kama Sutra. You know kan Kama Sutra gimana?
agak-agak gimana gitu. Terus dia udah praktekin waktu itu, sempat latihan di hotel ya sama Bunda Rolimah juga. Jadi benar-benar waktu saya bilang, bro, abis urusan saya kita baru yoga. Ya, setelah itu saya dengar udah cukup mengejutkan.